Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada materi aplikasi grafika. Pada bahasan kali ini kita melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya mengenai penggunaan atau pemanfaatan fitur-fitur yang ada pada aplikasi CorelDRAW. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan cara instalasi CorelDRAW, penggunaan dan pengenalan tool-tool yang ada pada aplikasi CorelDRAW. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba memahami konsep dasar penggunaan tool-tool yang ada di CorelDRAW ini, sehingga ketika kita akan masuk ke contoh kasus membuat beberapa project nanti akan lebih mudah dan akan lebih gampang jika kita sudah memahami konsep dasar dari aplikasi CorelDRAW ini. Baik, langkah yang pertama, silakan Anda buka aplikasi CorelDRAW seperti yang tampil di layar saya. Apapun versi CorelDRAW-nya, toolnya tetap ada, tetap sama fungsinya, hanya saja tata letak atau posisi dari tool itu saja yang berbeda. Nah, pada kesempatan ini saya sudah membuka kanvas halaman dari aplikasi CorelDRAW. Sekarang kita buat sebuah kanvas baru. Caranya ada di file new, ya, file new atau Ctrl N. Kemudian ada new document. New document. Silakan diklik new document ini. Nah, kemudian kita buat ukurannya berapa ya. Ukuran dari kanvas kita ini berapa. Misal kita buat saja ukurannya sekarang itu adalah ukuran dari kertas ya. Kertas folio F4. Oke. Nah, dan ini ukurannya dalam bentuk sentimeter saja. Kemudian orientasinya kita buat landscape. Ya, kalau tadi portrait, ini landscape. Dan kita beri nama ini latihan Corel 2. Oke. Nah, ini kanvasnya sudah dalam ukuran kertas F4 folio. Dibuktikan di sini ada informasi F4, ukurannya 33 x 21. Jadi kalau ada ukuran folio, kalau folio itu ukurannya 35. Tetapi kertas yang ada di pasaran itu bukan 35, cuma 33 cm. Nah, baik. Ketika kita sudah buat kanvas, kita akan perkenalkan dulu tool yang ada di sini, bagaimana fungsinya. Tool yang kita gunakan ada nanti dalam bentuk freehand tool, pen tool, kemudian ada rectangular, ada ellipse, ada text, ada drop shadow, kemudian transparansi, kemudian color. Semuanya akan kita kombinasikan untuk perkenalan dasar ini. Nah, yang pertama di Corel ini baru kanvas ya. Kita mau buat ukuran sebesar ini juga bisa, atau kita buat ukuran sebesar yang kita inginkan. Nah, biasanya kita menggunakan rectangle tool ya. Di rectangle ini bisa membuat persegi panjang atau persegi ya, sesuai yang kita inginkan. Caranya diklik kemudian tahan, dilepas ukurannya berapa. Kalau kita mau membuat ukuran seukuran kanvas, cukup buat ukuran segini saja, kemudian kita lepas ya. Ya, kalau ini ukuran persegi panjang. Tapi kalau kita mau ukuran fix ya, dalam bentuk persegi, cukup klik tahan, kemudian ditekan tombol Ctrl di keyboardnya. Maka ukurannya fix seperti ukuran persegi. Tapi kalau kita lepas, maka ukurannya menjadi persegi panjang. Nah, misalkan ini. Kita ingin membuat seperti ini. Nah, ketika kita seleksi ya gambar ini, maka kita lihat ukurannya ada di sini.
ukurannya. Kita bisa buat ukurannya, misalkan kita samakan saja ukuran tadi 33. Ini lebarnya ya, ini lebar, ini tingginya 21. Ini nanti dalam ukuran cm, kemudian kita enter. Nah, ini sudah kita enter ya. Kemudian ini posisinya akan kita samakan di sini ya. Nah, jadi kalau kita samakan, kita scroll ini, kita samakan seperti ini. Jadi persentase posisi kesamaannya belum pas barangkali. Supaya pas ya, dengan posisi bentuk apapun, kita ingin mensejajarkan garis ini dengan satu langkah. Diklik yang bagian objek yang akan kita posisikan center ini. Kemudian Anda tekan tombol P di keyboard. Tekan tombol P. Maka posisi gambar akan berada sesuai dengan layout ya. Atau istilahnya itu posisinya di center. Jadi posisinya di tengah. Oke, langkah pertama sudah. Kemudian ini baru semacam garis ya, bentuk persegi panjang. Sekarang kita bermain warna. Nah, kita ingin bermain warna, ya, ini warnanya akan kita beri. Cukup kita arahkan ke bagian kanan atau di atas. Kalau saya sukanya di atas ya. Jadi default palette ini, ya, ini palette namanya warna ini. Bisa kita geser di sini, kita angkat, tahan, lalu ditaruh di atas seperti ini. Lepas. Kalau di kanan juga bisa. Ini tergantung posisi enak kita bekerja di mana. Kemudian untuk memberi warna kita seleksi ya, kita seleksi ini, kemudian kita pilih warnanya apa. Nah, warnanya bisa kita terserah kita. Oke. Putih juga termasuk warna ya. Nah, jika kita sudah pilih sebuah warna, misalkan saya pilih warna ya. Jadi warna biru ini banyak sekali macamnya. Ini baru satu biru, ada juga biru yang ini. Atau lebih kompleksnya biru itu kita tekan di sini, tahan. Kemudian kita lepas, kita pilihlah warna biru ini seperti apa. Begitu juga dengan ini. Oke. Warna birunya beda-beda. Nah, kemudian teknik warna juga kita masih bermain di warna. Kalau warna ini baru namanya solid ya. Diistilahkan dengan istilah nama warnanya ini adalah solid color. Jadi solid itu warnanya satu, masih satu ya. Tidak ada variasi warna. Kalau kita lihat pelangi itu warnanya banyak. Ada varian warna yang dikombinasikan. Nah, untuk merubah warna ya, kita akan cek properties ya. Kita seleksi gambar ini, kemudian klik kanan, lalu kita pilih properti. Maka di bagian muncul kanan ini ada properti. Nah, ini properti. Jadi ini properti, kita akan coba ubah warnanya di sini. Nah, kita seleksi, kemudian kita pilih warna di bagian fill. Ya, kalau ini yang namanya outline, ini fill. Apa beda outline dengan fill? Kalau outline itu kita perbesar garis ini. Di sini nggak kelihatan, kita perbesar ya. Akan kelihatan. Ya. Kalau yang hitam ini namanya adalah outline. Kalau yang biru ini isinya adalah fill. Ya. Kita bisa menghilangkan outline ini. Caranya gampang ya. Ya, cukup kita klik objeknya, lalu kita pergi ke color. Di bagian atas ya, ada di paling pojok yang ada garis merah ini. Anda klik kiri di sini. Klik kiri, maka dia hilang. Ya, Ctrl Z. Klik kiri di bagian garis merah putih ini, di warna yang terakhir. Klik kiri, hilang. Kalau Anda ingin menghilangkan warna yang di dalamnya, klik kanan, ya, hilang. Jadi klik kanan ya. Kalau untuk outline klik kanan. Kalau untuk
fill, klik kiri. Mohon maaf. Nah, ini. Baik, ini sudah. Kemudian kita masuk ke teknik warna. Di bagian warna ini, warna ada fill ini kita bisa pilih. Di bagian di sini ada no fill, ini tidak ada warna ya. Seperti saya klik di sini tadi, atau warna solid, ini namanya uniform fill, atau dengan fontaine fill atau gradients ya, atau gradiasi. Jadi ini yang dinamakan gradiasi warna. Nah, mungkin Anda pernah melihat sebuah efek warna yang mengkilap ya, atau lebih ada perbandingan dua warna. Ini bisa kita olah dengan Corel Draw ya, terutama untuk produk-produk poster atau leaflet yang akan dicetak. Nah, ini coba kita lihat, ini ada dua buah warna, yaitu warna biru dan warna putih. Kita lihat di properties ketika kita pilih di bagian fontaine fill, ada dua warna. Misalkan Anda ingin merubah warnanya, ya cukup diklik di bagian ini. Ya, di bagian warna ini, klik, kemudian kita pilih warnanya apa. Ada color, warnanya apa. Misalkan warnanya saya ingin warna merah. Nah, untuk di bagian putih bagaimana? Ya sama. Kita klik yang ini ya. Lalu kita pilih color. Lalu kita cari. Color ini banyak sekali macamnya di sini. Ada yang show color view, ada yang menggunakan ini ya, show color palette ya. Kita gunakan ini misalkan. Nah, seperti ini. Baik. Ini ya, sudah masuk dua buah gradasi warna ya. Teknik gradasi warna. Nah, ini gradasinya satu arah ya, horizontal. Ya, kita bisa geser ke vertikal. Ya, jadi mungkin yang birunya di atas, merahnya di bawah. Caranya adalah di bagian di sini ya, kita bisa pilih sebenarnya di sini. Tapi manualnya lebih ada juga. Ini misalkan kita pilih seperti ini juga bisa ya. Tapi misalkan ini kita pilih, kita klik di sini ya, klik di dalam ini, bisa kita geser-geser, digerakkan kursornya sesuai mana yang Anda inginkan. Kan seperti ini, maka dia berubah. Terus seperti ini. Jadi klik ya di objek ini, kemudian diarahkan ke dalam ini, kita tinggal klik maunya arahnya di mana. Kita tinggal geser, klik tahan, lalu dilepas sesuai dengan keinginan. Atau saya ingin warnanya lebih doff ya. Warnanya oke. Nah, ini kan baru dua ya. Dua warna. Saya cek misalkan nih baru dua warna. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Ini baru dua warna. Misalkan kita ingin menambah warna yang ketiga. Satu lagi warna. Caranya adalah di bagian di sini ya, di bagian antara ini kita posisikan di mana, lalu kita arahkan kursor kita di sini, misalkan saya taruh. Kemudian kita klik dua kali. Jadi dia nambah ya. Tabung warnanya nambah. Lalu kita geser maunya kemana. Jadi warna juga menentukan nanti. Coba kita ada perubahan ya. Kalau mau ganti warna ya ganti aja. Klik ininya diganti dengan warna yang kita inginkan. Misalkan saya ganti ke warna ini. Jadi ada varian warna. Nah, sebenarnya teknik desain itu adalah bagaimana kita bisa mengolah sebuah warna sehingga bisa dikombinasikan dan itu enak dilihat ya. Bisa enak dilihat. Tidak monoton satu warna solid saja. Kemudian juga tidak terlalu norak dalam memilih warna. Nah, biasanya kalau warna-warna gelap itu lebih diminati ya. Dan coba Anda lihat poster dari sebuah cover buku, film, cover film dan segala macamnya itu
lebih banyak ke arah-arah yang nggak lighting ya, nggak arah yang dark, keras ya, gelap. Oke, ini sudah ya, misalkan seperti ini. Ini ada satu warna yang agak lembut, atau kita kurangi juga bisa seperti ini. Atau ini kita naikkan warnanya di sini. Ini hijaunya kurang kental, kita perkental. Caranya klik tahan di sini ya, klik tahan. Oke. Atau kita pilih yang lain. Nah, seperti ini. Sudah. Jadi inilah teknik dalam pemilihan warna. Kemanapun kita gunakan, ini penting sekali. Penting sekali bagaimana kita bisa mengkombinasikan warna. Nah, teknik berikutnya, ya kalau ini yang kita namakan tadi dengan rectangular ya. Nah, sekarang kita ingin menduplikat. Ya. Ini misalkan kita jadikan 2, ya. Ini 2. Nah, ini caranya adalah bisa dengan teknik biasa, Ctrl C lalu Ctrl V, 2 buah. Bisa ya. Kita kecilkan, ini bisa. Nah, kemudian jika kita cara cepatnya adalah ya klik di bagian objek, tahan, lalu kita geser ke sini ya. Dengan klik tahan, klik kiri tahan, kemudian diklik kanan. Ya, itu 2 kali deh. Atau memang Ctrl C, Ctrl V juga bisa supaya lebih familiar ya. Nah, kemudian teknik berikutnya, ini cara copy paste, kemudian kita bisa merotasi. Nah, ini kita rotasi misalkan ya. Ini kita rotasi berapa derajat. Atau rotasi cepatnya ada di sini, mirror vertikal juga bisa, atau horizontal juga bisa. Oke, rotasi. Nah, ini teknik dasar ya dalam mengolah sebuah gambar yang kita buat manual. Kemudian ini bisa kita buat stylenya. Ya, misalkan ini kita kembalikan ke solid, warnanya ini ya. Warnanya misalkan ini. Atau yang tadi juga boleh. Nah, ini kita duplikat dulu, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini bisa kita geser. Ya, sehingga akan yang asli tidak hilang. Nah, kita akan mengolah ini. Ini garisnya tidak bisa kita atur ya, karena sudah fix. Nah, supaya garis ini ya bisa kita lengkungkan, kita buat semacam gaya ya, gaya lengkungkan di sini. Caranya adalah kita klik di sini, kemudian klik kanan. Kemudian kita pilih convert to curve. Nah, jadi kita pilih objeknya dulu. Lalu kita pilih convert to curve atau control key di keyboard. Ya. Kemudian sudah. Nah, kemudian ini bisa kita mainkan. Nah, misalkan warnanya saya ganti dengan warna kuning supaya ada perbedaan ya, warna kuning. Nah, yang penting sudah ada curve-nya. Kemudian kita ambil shape tool. Nah, shape tool ya, F10 shape. Lalu kita taruh di bagian titik ini. Ketika kita pilih shape tool, maka titiknya muncul ya. Berbeda sebelum kita curve tadi, titiknya warna hitam. Tapi kalau sudah kita curve, titiknya berwarna putih. Nah, ketika titiknya berwarna putih, kita bisa klik tahan ya. Kita bisa geser kemana. Nah, berbeda dengan ini tadi. Ini nggak bisa kita geser-geser. Ya, nggak bisa deh. Nah, tapi kalau yang sudah kita curve-kan ini bisa kita geser. Oke. Misalkan seperti ini saja dulu. Nah, ini kita buat gradiasi lagi. Kita gradiasi lagi, warnanya kita combine ya. Ini kita taruh sini. Warnanya adalah warna ini. Kemudian satu lagi. Nah,
Ini sudah ada 2 gradasi warna. Nah, begitu juga untuk curve ini kita gunakan lagi shape tool. Kita bisa membuat lengkungan di sini. Caranya adalah kita klik di sini di salah satu garis ini ya. Kita klik tapi kita pilih curve shape tool dulu, lalu kita klik di sini 2 kali. 1 kali ya. Sehingga ada titik hitam ya di garis pinggirnya. Lalu kita pilih di bagian atas ada convert to curve. Nah, kita klik. Nah, ketika sudah kita klik itu, kita perkecil, akan ada muncul 2 buah panah yang saling berhadapan. Nah, 2 buah panah yang saling berhadapan ini kita ambil ujung panahnya di salah satu ya. Kita fokus salah satu aja dulu. Nah, ya, ujung panah kita klik kiri tahan, lalu kita geser ke atas atau ke bawah. Atau ke bawah. Ya, kalau sudah sesuai dengan ukuran kita lepas misalkan. Begitu juga ya, yang ini satu lagi. Yang di kanan kita klik, kita geser ke atas ke bawah. Kita naikkan. Yang tadi kita turunkan sedikit. Oke. Nah, sekarang kita sudah buat lengkungan. Jadi mungkin Anda melihat sebuah kartu nama yang ada lengkungan-lengkungan ini yang dibuat dengan Corel. Caranya seperti ini. Nah, jika ini sudah, kita bisa klik duplikat. Ya, duplikatnya sama, Ctrl C, Ctrl V. Ya. Lalu kita geser, kita rubah warnanya yang di belakang. Agak sedikit semua. Nah, ini beda. Kita ubah lagi ukuran, dibuat banyak ya. Naikkan sedikit supaya kelihatan lebih ada ada lapisan-lapisannya. Sudah. Nah, ini sudah tekniknya ya. Kemudian ini geser lagi, misal ya, ini kita geser sini. Oke. Nah, ini sudah 3 buah ya. Jadi di sini sudah ada 3 ya. Sudah ada 3 lapis, 1, 2, 3. Kalau kita orang Minang itu suka dengan marawa ya, berarti kuning. Setelah kuning itu merah. Setelah merah hitam. Nah, ini marawa. Sudah warna ini. Jadi ini teknik untuk dalam melengkung, memberikan lengkungan atau variasi warna. Oke. Nah, misalkan ini kita ganti warnanya lebih ringan ya. Ini. Kemudian ini juga kita ganti menjadi ini. Tengahnya kita ganti jadi warna putih. Nah, ini kita ganti warnanya hitam. Ini kuning. Ini kita ganti warna merah. Nah, ini sudah menjadi sebuah warna elegan. Nah, ini teknik ya. Jadi ada yang tadi gradasi warna, kemudian teknik dalam memberikan curve ya atau lengkungan. Nah, kemudian ya, yang perlu kita jelaskan juga pada teknik dasar ini adalah kita akan gunakan ini sudah ya, ini satu contoh ini sudah. Sampai di sini dulu, nanti kita masuk ke contoh kasus yang berikutnya. Kita bisa membuat sebuah ornamen Islam dengan teknik curve ini juga. Misalkan kita gunakan rectangle, tapi posisinya tidak dalam bentuk persegi panjang, kita dalam bentuk persegi. Nah, ini ya supaya ini tidak diganggu untuk pekerjaan berikutnya, ya kita bold ya. Jadi kita grupkan ini. Cara menggrupnya adalah ya kita pilih satu. Ya. Cara milihnya kita pilih satu, kemudian kita tekan shift, pilih yang lain. Tuh. Di sini kan 3 buah. Nah, kemudian
tekan Ctrl G di keyboard atau klik kanan di sini ada group ya. Oke, sebentar. Nah, di sini ada group. Ya, tapi ya, atau diselect di sini juga boleh. Diselect area yang akan digrupkan. Nah, ini sudah di grup. Nanti kalau di grup ini kita harus mengungroupnya kalau mau mengedit. Tapi kalau kita langsung edit nanti warnanya sama. Jadi di ungroup lagi dengan tool yang ada di atas atau Ctrl U. Nah, ada teknik satu lagi supaya ini tidak terganggu ya, ukurannya tidak tergeser-geser. Kita kunci. Caranya adalah kita klik kanan di sini, kita pilih gambarnya lalu kita kunci. Klik kanan lalu kita pilih look. Ya, kita kunci. Sebelum kita kunci kita bisa geser-geser ini. Tapi setelah kita kunci tes ya, kita tekan look, nggak bisa digeser-geser. Ini kita belum kunci bisa digeser. Oke, ini di look juga. Nah, sudah ya. Kita masuk kasus berikutnya, penggunaan rectangle tool dengan ellipse tool. Bagaimana kita bisa mengkombinasikan dua ini. Di Corel ada istilahnya teknik crop ya, pemotongan. Jadi kita buatkan ukurannya di sini ya. Menggunakan rectangular ini ukurannya ada 6 cm kali 6 cm misal. Nah, 6 cm kali 6 cm ini kita kasih warna, misalkan warnanya adalah hijau. Ya. Misalkan warnanya hijau. Nah, kita buka juga ellipse ya. Ellipse tool ini ya, ukurannya kalau kita buat oval juga bisa sebenarnya seperti ini. Tapi kalau kita mau fix ya, ukurannya kita tekan Ctrl di keyboard lalu kita geser. Kita geser-geser mouse kita lalu kita lepas. Nah, ini kita taruh di sini. Di dalam ini. Berarti ada dua buah ya objek. Nah, jika sudah ini ya. Jika sudah tinggal kita buat posisi ratanya ya. Ini kan belum rata kiri kanan. Cara memberikan rata kiri kanan di sini adalah kita group dua ini. Kita select group. Lalu kita tekan tombol C di keyboard, tombol center. Ini baru memberikan center secara vertikal. Kemudian kita berikan center secara horizontal dengan mengklik tombol E. Nah, ini posisinya sudah simetris, sudah sama. Jadi memberikan posisi rata kiri kanan atas bawah itu cukup di blok lalu tekan C dan E di keyboard tanpa kontrol ya, tekan C dan E. Nah, ini bisa kita gunakan ya di Corel ini dengan teknik crop. Jadi bisa kita crop. Jadi caranya kita seleksi, lalu di bagian atas akan muncul ya beberapa fasilitas, ada well, ada trim, ada intersect, ada simplify, ada font minus back, ada back minus font. Kita coba satu-satu. Ya, ini warnanya kita kasih ya supaya kelihatan. Nah, kalau tekniknya well, menggabungkan. Jadi well itu misalkan posisinya di sini, kita gabung, kita pilih kedua objek lalu well, lalu dia menggabungkan. Digabungkannya dua objek ini. Nah, kemudian kita uji dengan trim. Nah, ketika kita klik trim, maka objeknya menjadi terpotong. Jadi warna biru, hijau dan kuning ini akan memotong ya. Jadi akan ada di sini. Jadi untuk ini kita gunakan trim. Ya, Ctrl Z lagi. Kemudian ada intersect. Kita pilih. Intersect ini ada dua ya. Dia memotong dan mengcopy. Jadi tidak bolong dia. Tidak hilang dia. Kita kosong lalu kita tarik. Jadi dia mengcopy ya dengan ukuran yang ada di atas. Jadi pastikan kalau kita ingin mengcrop menggunakan dua buah ini,
yang akan dipotong itu posisinya di atas. Kemudian simplify, ya posisinya sama, bolong juga. Nah, teknik ini bisa Anda gunakan nanti di beberapa project yang akan kita bahas di kedepannya. Maka ini perlu Anda coba, Anda ingat, karena ini sangat menjadi dasar sekali dalam teknik-teknik penggunaan tool di beberapa project, khususnya di CorelDRAW. Nah, ini kita geser ya. Sekarang ini kita buat persegi ya. Sekarang kita buat semacam ornamen. Jadi ornamen Islam ya, seperti bintang itu. Nah, caranya adalah kita geser seperti ini, lalu ya. Nah, lalu kita rotasi ya. Kita berikan rotasi di sini. Caranya ada di bagian atas, ada gambar panah ini. Ini adalah rotasi. Kita buat rotasinya menjadi 45 derajat. Lalu kita enter. Maka posisinya seperti ini. Ya. Nah, kita akan buat bintang segi 6 di sini. Lalu ini Ctrl C, lalu Ctrl V. Maka akan ada 2 buah objek. Setelah itu kita kembalikan yang di atas ini ke 0 ya. Jadi rotasinya kita rubah ke 0. Lalu enter. Nah, ini sudah menjadi sebuah, padahal di sini 2 buah ya. 2 buah, satu rotasinya 45, satu 0. Lalu ini kita blok ya. Ctrl C E supaya rata, dan setelah itu kita gunakan teknik well. Ya, digabungkan. Nah, ini sudah menjadi satu kesatuan. Ya. Nah, kemudian caranya ini kita duplikasi. Cara duplikasi tadi ya, Ctrl C, Ctrl V, atau klik Shift tahan. Ya, lalu tekan klik kanan, lepas. Nah, ini sudah menjadi 2. Sudah menjadi 2 ya. Kemudian kita buat ya, kita sesuaikan ukurannya sesuai yang kita inginkan. Lalu kita pilih lagi, pilih warna kuning, tekan Shift, kita pilih warna hijau. Lalu kita pilih teknik di atas trim. Nah, kemudian kita pilih lagi setelah kita trim, apa yang terjadi? Oh, ternyata dipotong. Ya, ada pemotongan. Jadi ini kosong. Nah, ini sudah kita lihat ya, di ornamen-ornamen Islam itu ada seperti ini. Buatnya gampang ya. Kemudian ini kita buat lagi ya, kita perkecil ya, supaya perkecilnya simetris, tekan Shift. Lalu digeser dengan keyboard. Nah, seperti ini. Nah, ini kita ubah lagi ya. Misalkan kita kasih warnanya agak lembut. Nah, ini. Lalu kita perkecil lagi, kita trim lagi. Sorry. Ya, sebesar ini sudah. Lalu kita pilih trim. Pasti dia sudah terpotong juga. Oh iya, sudah terpotong. Hasilnya seperti ini. Sudah. Nah, lalu kita kasih warnanya yang agak kuning. Nah, kemudian kita ingin masukkan ya, yang ukuran ini kita perkecil, tekan Shift, kita geser ya seperti ini, Shift di keyboard. Lalu kita hilangkan garis pinggirnya dengan mengklik yang ada di sini. Lalu kita kasih warna merah. Nah, kemudian kita posisikan di sini. Oke, kita posisikan di sini ya. Tekan Ctrl C. Oke. Nah, sekarang hilang. Kenapa hilang? Karena posisi yang merah tadi ada di belakang ini. Di belakang yang kuning. Coba kita buktikan. Oh iya. Caranya bagaimana menggesernya? Kita gunakan keyboard ya. Tekan Ctrl. Kemudian Anda tekan di keyboard Anda itu tombol Pack Up atau Pack Down. Pack Down untuk memundurkan ke belakang. Ya, ini sudah Pack Down. Ditekan Ctrl, tahan, lalu diklik tombol Pack Up untuk memajukan.
backdown untuk memundurkan. Klik beberapa kali sampai dia muncul. Maka hasilnya seperti ini. Kita perkecil. Nah, ini sudah menjadi sebuah ornamen ya. Ornamen Islam. Bagus. Kalau satu dilihat nggak bagus. Nah, caranya adalah kita perkecil. Kita grupkan dulu. Ctrl G ya. Atau dengan mengklik di sini. Grup. Ini sudah. Lalu ini kita duplikasi menjadi banyak. Caranya bagaimana? Klik di bagian kanan ini. Ya. Kita geser ke sini lalu tekan Ctrl. Ya. Ctrl. Atau boleh dengan Ctrl C, Ctrl V lalu Ctrl arah ke sini juga bisa. Ctrl C, Ctrl V kita tekan di sini lalu kita arahkan supaya dia simetris, tekan Ctrl lagi. Ukurannya sama. Begitu berikutnya. Supaya cepat boleh diblok ke atas. Oke. Nah, ini perkecil lagi sehingga bisa dalam bentuk warna batik dia. Nah. Oke. Jadi kalau Corel Draw ini kita bisa membuat image sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Nah, ini duplikasinya cukup cepat ya. Di blok lagi, geser ke bawah, duplikasi. Nah, ini sudah selesai. Ctrl G. Posisikan P. Lalu kita angkat ke atas. Nah, ini adalah teknik dalam membuat beberapa ornamen dengan penggunaan tool yang ada. Fungsinya sama dengan yang lain ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan fitur yang ada di Corel Draw sehingga kita bisa membentuk objek secara manual menggunakan tool yang ada. Oke, demikian mungkin pengantar awal untuk tahap pertama dalam penggunaan beberapa tool terutama dengan gradiasi warna, kemudian pemanfaatan tool dasar seperti rectangle, kemudian ada ellipse. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya beberapa fitur lagi sebelum kita masuk ke bahasan project. Demikian pertemuan ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.